Assalamualaikum Bu Ernis. Waalaikumsalam Pak Aris. Iya, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik sekali. Baik sekali ya. Bu Ernis sudah tahu apa belum kira-kira hari ini kita bertemu kenapa? Saya sebenarnya pengen ngobrol banyak dengan Pak Haris. Gitu ya. Mau mencoba mencari solusi. Soalnya kan setahu saya itu Pak Haris itu ahli dalam berkomunikasi dengan orang. Terus kemudian juga Pak Haris itu juga orangnya enak diajak ngobrol. Saya penasaran dan pengen ngobrol dari hati ke hati dengan Pak Haris. Oke, sebenarnya begini Bu Ernis. Saya mohon maaf Bu Ernis. Iya. Saya ini kan ada tugas dari pendidikan guru penggerak. Saya kemarin sudah beberapa hari itu melakukan pengamatan Bu Ernis ke bagaimana Bu Ernis kalau mengajar seperti apa. Kebetulan Bu Ernis sebagai objek dari tugas ini, kan Bu Ernis tahu ya bahwasanya ketika kita berbicara kurikulum merdeka itu kan sebenarnya pendekatan yang pas itu adalah dengan pendekatan pembelajaran student center. Kira-kira menurut Bu Ernis seperti apa student center ini? Student center itu kan sebuah pendekatan Iya. yang dimana siswa itu sebagai subjek. Iya. Nah, jadi ketika proses pembelajaran itu lebih banyak siswa itu yang berlaku atau yang berproses. Gitu. Iya. Terus kira-kira Bu Ernis sudah melakukan ini apa belum kira-kira? Sebenarnya sudah Pak, tapi belum maksimal. Gitu ya. Iya. Terus masalahnya di mana kok belum maksimal itu? Masalahnya begini Pak Aris ya, pernah suatu kejadian itu, bukan kejadian, suatu peristiwa ya. Iya. Pada saat saya melakukan pembelajaran dengan student center itu pada saat pengoperasian alat, itu terutama kamera. Iya. Itu saya menggunakan media lain. Terus kemudian menggunakan manual book itu untuk anak-anak mempraktekkan bagaimana cara mengoperasikan kamera yang baik. Terus hasilnya juga baik. Nah, mereka langsung dari situ mempraktekkan. Saya juga berada di situ untuk melakukan pembimbingan, tetapi mungkin karena kurang kontrol dari saya atau bagaimana. Tapi yang jelas setelah dari sekian banyak anak itu ada satu yang rusak. Rusak ya? Iya, padahal kan tahu sendiri harga kamera itu kan juga sangat mahal kalau ukuran anak-anak, apalagi satu kelas itu kameranya hanya beberapa, dan kemudian ketika rusak satu kan otomatis yang lainnya tidak bisa menggunakan. Terus akhirnya dengan adanya sistem itu saya jadinya was-was, khawatir juga ya. Karena pernah kejadian semacam itu. Jadi untuk materi pengoperasian alat itu saya masih menggunakan teacher center. Teacher center iya. Khawatir kalau sampai alatnya ini rusak gitu ya. Iya. Terus kira-kira sebelumnya mungkin pada materi yang lain atau pada pembelajaran yang lain student center itu sudah pernah dicoba apa belum Bu Ernis? Punya pengalaman itu enggak? Sudah. Jadi ya? Di sama-sama materi kamera itu kan ada materi tentang pengetahuan, ada tentang keterampilan. Di materi pengetahuan itu saya sudah menggunakan media lain juga, terus menggunakan observasi dan pengamatan, di mana anak-anak itu bisa memahami dengan cara belajar mereka sendiri. Mereka belajar sendiri, kemudian mengambil kesimpulan sendiri, terus kemudian kita diskusikan bersama-sama, dipresentasikan, dan juga menemukan hasil, oh ternyata seperti ini ya cara menemukan sebuah teori atau memahami sebuah teori itu seperti itu. Itu sudah pernah dilakukan. Gitu ya. Iya. Sebenarnya Bu Ernis sudah sepakat apa belum bahwasanya student center ini pas gitu untuk anak-anak zaman sekarang? Kira-kira sepakat atau enggak Bu Ernis seperti itu? Iya, sebenarnya sepakat. Sepakat ya. Iya. Terus dari sudah sepakat itu tadi, kira-kira kapan Bu Ernis mau mencoba membuat pendekatan student center di kelas Bu Ernis, kira-kira kapan ya? Rencananya begini Pak Hafiz. Jadi saya kan sebenarnya untuk berat saya kan hanya di pengoperasian alat, terutama di kamera. Jadi nanti saya akan mencoba untuk memberikan rangsangan kepada anak. Jadi rangsangannya bagaimana supaya dia mengoperasikannya dengan hati-hati. Terus kemudian ditunjuk secara intens ya, jadinya ada pendampingan yang lebih intensif kepada anak-anak tersebut supaya apa? Pada saat nanti dia praktek itu tidak ceroboh. Nah, itu nanti akan saya coba lakukan seperti itu agar dia itu merasa bahwa tanggung jawab menggunakan alat itu bukan hanya untuk dia saja, tetapi juga untuk
berkesinambungan selanjutnya dengan adik kelasnya mungkin atau dengan teman-teman yang lain biar bisa digunakan. Terus juga saya akan mencoba itu Pak Haris, pedoman SOP-nya gitu ya. SOP ya. Kan di tiap-tiap alat itu sebenarnya sudah ada SOP-nya masing-masing. Nah, itu sudah dan nanti bagaimana alur-alurnya itu mungkin saya akan lebih intens atau lebih dekat lagi kepada anak-anak, mengatur prosedurnya seperti itu, penggunaannya, terus setelah dari video itu mempraktekannya juga bisa jadi satu persatu akan kita coba untuk student center biar tidak melulu saya yang harus mempraktekkan dari awal sampai anak-anak bisa gitu. Memang ya Bu Anis ya, kelemahan anak-anak itu rata-rata sudah pelajaran praktek pengen dan praktek gitu ya. Tidak mau membaca ini SOP-nya seperti apa, kadang-kadang gitu ya Bu Anis ya. Berarti ya nanti dibuat SOP dan jenengan tadi merencanakan dibaca dulu pokoknya ya SOP-nya seperti apa, ikuti langkah-langkah yang ada di situ biar nanti kamera sing harganya mahal ini biar bisa diwariskan ke adik-adik yang berikutnya ya, jangan sampai rusak pada generasi yang sekarang gitu ya. Oke, bagus sekali Bu Anis, saya sangat mendapatkan masukan-masukan yang luar biasa biar anak-anak tetap semangat belajarnya tetapi juga alatnya juga selamat begitu ya. Terus Bu Anis, saya kok penasaran ya, kira-kira itu kapan jenengan mengajar terus mempraktekkan yang jenengan ceritakan tadi itu kira-kira kapan? Saya kan materi tata kamera itu ada di blok depan ya Pak ya. Jadi akan saya praktekkan di kelas yang lain untuk mencoba mempraktekkan menggunakan student center untuk materi praktek. Nah itu supaya anak-anak itu tidak, apalagi namanya sudah tahu kamera, aku pengen disyuting itu sering terjadi. Nah karena mereka yaitu keterburu-buruannya itu akhirnya mencoba menyalakan semangat. Nah semangat tetapi tidak tahu SOP-nya seperti apa. Nanti akan coba saya bimbing seperti itu. Nanti di blok depan jadi akan saya mencoba untuk mengarahkan bagaimana supaya anak-anak itu bisa praktek student center. Nah jadinya praktek tapi dengan bimbingan mungkin yang lebih dekat lagi atau mungkin secara lebih individu biar nanti saya bisa komunikasi dengan anak-anak. Luar biasa Bu Anis, pertemuan hari ini banyak hal yang sudah kita diskusikan. Saya juga banyak sekali masukan yang dari jurusan Bu Anis ya. Bu Anis dari jurusan broadcasting ya. Ini menjadi sebuah ilmu yang barangkali bisa diterapkan di jurusan yang lain ya. Jadi memang student center ini cara penanganannya itu seperti apa biar anak-anak ini bisa tetap semangat, belajarnya juga tetap sesuai kompetensi yang diinginkan juga tercapai, tapi alatnya juga safe gitu ya. Jadi, misalnya alatnya nggak safe juga mahal harganya. Terima kasih Bu Anis untuk hari ini, pertemuan yang luar biasa. Semoga ke depan kita bisa lebih bagus lagi. Panjenengan saya yakin juga punya terobosan-terobosan bagaimana mengajar yang bagus begitu di bidang panjenengan. Untuk hari ini saya mohon maaf dan terima kasih untuk pertemuan hari ini Bu Anis. Dari saya kira cukup sekian dulu. Terima kasih. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Aris ya.